Duduk di depan apa di belakang? Alhamdulillah kita sudah nyampe Jalan MT Haryono. Ketemu saudara nih dari Cilayu. Alhamdulillah, Kang Nundang Sutiawan ya Kang ya? Iya. Alhamdulillah dari tahun 97 beliau di Cilayu. Saya berapa kali nih khotib yang nganter dapatnya dari Cilayu semua, jadi saudara nih alhamdulillah. Insyaallah Jumatan di sana ya Kang ya? Iya. Insyaallah Kang Nundang mau Jumatan di Masjid Al Muluk. Iya. Kantor PT Lion Parcel Pusat menemani kita. Alhamdulillah nanti pulang bareng lagi sama Kang Nundang, jadi nggak perlu nanti di cancel lagi. Sering di cancel saya. Macet. Mudah-mudahan sih estimasi 38 menit sampai kantor PT Lion, jadi sekitar jam 11-an karena lumayan macet dalam kota. Tadi di tol awal sih lancar. Alhamdulillah kita untungnya di awal prepare berangkatnya, mudah-mudahan lancar. Kita bisa ya sambil nunggu azan, sambil ngopi dulu bentar karena tempatnya enak di samping masjidnya. Itu tempat kita nongkrong, tempat karyawan nongkrong maksudnya. Nah alhamdulillah kita bisa nanti istirahat dulu bareng setengah jam di kantor PT Lion yang punyanya Bang Denny Sumargo, ya podcaster salah satu terbaik di Indonesia. Ini kita ada kereta tadi di atas nih. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan Allah SWT, diberkahi. Ini sudah sampai mana nih? Tuh. Bang Tol Cawang. Bismillah, lancar. Bismillah. Amin. Masih stasiun Tebet ya? Stasiun Tebet. Cawang. Kang Nundang sudah dapat minyak al-hikmah, berarti udah jadi saudara. Udah jadi alhamdulillah saudara. Pak, makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Mau jadi saudara kalau udah dapat minyak al-hikmah. Bismillah. Tinggal ditunggu mainnya nanti Kang. Ngopi-ngopi di rumah saya. Bismillah. Oh alhamdulillah, luar biasa nih ketua kita nih. Saudara saya nih, adik saya Ustadz Aldri, ketua Masjid Al Muluk. Udah lama kita nggak ketemu nih. Setahun saja. Iya, makanya main ke Depok dong. Tengokin ini kakaknya di Depok loh ya kan. Kangen saya mau Ustadz Aldri nih. Sama ngintip doang di Majlis Zikir. Ntar sama istri. Emang udah ada? Belum. Alah, makanya saya tahun kemarin belum, mau saya cariin di Majlis Zikir. Banyak yang berobat. Ini ada nih. Neng, udah nikah belum? Tuh, belum. Bismillah udah. Langsung ditembak. Udah di Majlis Zikir aja ntar sama Ustadz. Ijab kabul. Kurang satu sih saksi. Kurang satu. Kayaknya soleha insyaallah. Udah biasa bikinin kopi kan. Enak nanti. Aduh, alhamdulillah sehat-sehat Ustadz Aldri. Berkah. Masih bujangan beliau nih. Anak kita masih kecil, masih pesantren. Masih pesantren. Oh, ini bahasa Arabnya jago nih. Alumni Gontor. Lamaan. Pokoknya tahun ini nikah. Amin Allah. Bulan puasa kan. Kalau udah nikah enak nanti kalau ngisi kajian bulanan kan istri ditemenin sama istri ketua kan gitu.
Nah, kita kan belum isi kajian bulanan di Lion nih. Temen isi pertama kan terus Ush. isi kedua. Saya belum, kalau kakaknya belum jangan suka ngeduluin. Pak Mali. Ya, Pak Mali. Jangan mendahului. Guru hikmah aja baru 1 tuh, belum nambah. Ya, bismillah, bismillah. Oke, pun nambah. Hah? Ya, saya emang nggak ada niat. Cuman kalau disuruh ya. Bukan Bu. Udah dipelototin ya. Oh, istri saya mah udah biasa. Di rumah saya nikah siri banyak banget. Ya. Kecuali kalau istrinya kenal sama saya nggak berani. Nah, ini karena alhamdulillah nih Pak Victor sebagai apa? Manajer ya? CEO sebagai CEO Lion Parcel. Ternyata doyan minyaknya, apa cocok minyaknya ya, udah pernah nyobain. Ini Kang Ustadz Albri, buat Ustadz Albri dan Pak Victor ya, biar nanti bisa kerjasama kita PT Lion sama Maji Zikir. Amin. Ya kan, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan syukuran PT Lion ya kan, yang ulang tahun mau nikah gitu kan, bisa nanti pakai Maji Zikir. Ada tim para ustadz yang bagus-bagus lah. Ya minimal ketuanya dulu maju. Ini luar biasa, tahun lalu kita pakai. Iya. Itu video mah. Alhamdulillah ya. Buat apa yang kerasa? Badan semua Ya, saraf kejepit juga itu. Aliran darah bagus Ustaz. Ibu saya asma juga pakainya set. Nah, disemprotin ke dada ya, semprotin ke dada itu kalau asma. Insya Allah, Bismillah dengan sholawat. Amin. Dan ada santunan anak yatimnya di sini, berkah. Ya, ada jadi stok 2 nanti. Kasih ke ibu satu. Jazakallah set. Ya, afwan. Nanti kalau istri nambah lagi. Kalau istrinya 2, saya kasih 3. Wah, Ya, kalau istrinya 2. satu dulu aja set. Amin ya Allah. Gak apa-apa, amin. Minimal kan 1 dulu. Iya. Oke, siap. Kita ngopi dulu. Subhanallah, luar biasa nih adinda saya nih Ustadz Aldrian, Ketua DKM Masjid Al Muluk nih. Aduh, habis Jumatan. Luar biasa berkah ya, makin berkah rezekinya sesuai tema khutbah kita tadi. Makin berkah juga kerjaannya, makin berkah juga calon-calon istrinya. Karena banyak, kalau calon banyak nggak apa-apa, istri banyak juga nggak apa-apa. Calon-calonnya. Alhamdulillah tuh, masya Allah. Kita makan dulu es teh manis lagi. Dita panas sayang. Kita habis khutbah tadi. Ustaz. Ya. Mohon maaf tadi kalau kurang-kurangnya Adinda ya. Namanya khutbah kaki 1 kan. Mantap Ustaz. Alhamdulillah, berkah. Pokoknya nanti kita, iya, kajian-kajian kita nanti biar Pak CEO nanti bisa dikasih lihat YouTube-nya kan. Jadi kita kajian-kajian sebulan sekali biar lebih sering silaturahim. Amin. Insya Allah nanti diantar juga nih sama saudara kita nih. Bismillah. Saudara kita nih satu kampung sama kita nih di Curug. Makan dulu. Agar udah diangkat aja, udah dipinggirin aja. Tapi kalau anak muda gitu benar harus ada kajian yang menyentuh anak muda. Ayo nanti kita ngajak ke luar biasa kan habis zuhur nih. Udah nggak ada badia dulu, badia belakangnya langsung mulai. Karena kalau badia dulu baru mereka pada ini yang hibrid. Makasih aja snack kotak-kotak udah pada Semangat. Alhamdulillah masih ada sisa. Biasa dulu 0 kan? Iya. 0 aduh saya bilang. Setahun. Lebih cepat sih pakai ini. Jadi itu mau buat di dalam sedikit aja. Maafin ya. Alhamdulillah udah sampai. Lagi duluan nyimpen barang. Ditemenin oleh saudara kita yang baru ini dari Cilayung. Alhamdulillah. Iya. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah
sekali putar. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya hingga kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang berkah ini. Tidak lupa salawat beriringkan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat terusnya di yaumil kiamah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan Jumat ini tanggal 3 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal kalender Masehi 26 September 2025. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh DKI Malum, antara lain: 1. Informasi uang kas Masjid Al-Nur. Pemasukan infak kotak amal pada Jumat lalu sebesar Rp251.000. Pengeluaran operasional selama 1 minggu sebesar Rp500.000. Total uang kas keseluruhan pada saat ini per tanggal 26 September 2025 sebesar Rp5.960.200. Kami ucapkan jazakumullah bi ahsanil jaza. Terima kasih kepada para jamaah sekalian atas infak yang telah disisihkan guna keperluan operasional Masjid Al-Nur. Semoga menjadi amal jariah para jamaah dan dibalas berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat ini adalah Bapak Ustaz Ade Permana SPDI dengan tema khutbah kunci meraih keberkahan rezeki. Alhamdulillah pada saat ini beliau telah hadir tengah-tengah kita semua. Petugas muazin yang bertugas pada hari ini yakni saudara Aldri dan Bilal saudara Yogi. Waktu zuhur pada hari Jumat ini tepat pukul 11:49 waktu Indonesia bagian barat. Kami menghimbau pada para jamaah karena waktu sudah memasuki waktu zuhur, mohon kiranya untuk segera mengambil wudhu dan mengisi saf-saf yang masih kosong di depan terlebih dahulu, agar para jamaah yang datang belakangan dapat mendapatkan tempat duduk. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Azan dulu. Azan dulu. Ya. Salam dulu kan? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Muluk Lion Parcel ini tercatat beserta keluarga kita sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Terus kita berusaha tiap saat, tiap harinya meningkatkan takwa kita dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada satu ketika ada seorang pemuda dari kampung datang ke Jakarta mengadu nasib. Dia cerdas, di kampungnya berprestasi. Ketika datang ke Jakarta, dia mendaftarlah di satu perusahaan untuk menjadi karyawan. Diterima karena dia memang cerdas. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, naik terus karirnya. Sampai pada akhirnya dia dipercaya menjadi CEO di perusahaan itu. Harta dia punya, jabatan dia miliki, rumah sangat layak, mobil yang megah bersandar di rumahnya, uang tabungan berlimpah. Tapi pada satu malam dia menangis, dia merenung. Ternyata ada di satu sisi hatinya, dia merasa ada yang hilang dalam dirinya. Dia bersedih. Besok paginya kembali dia merasakan perasaan itu. Sampai dengan menjelang asar, hati semakin gelisah. Uang dia punya, harta dia miliki, jabatan dia punya, tapi hatinya gelisah dan tidak bahagia. Lalu apa yang terjadi? Si pemuda ini keluar dari rumah gedongnya, memakai mobil mewahnya, keliling dia, muterin tempat pemukimannya, perumahannya. Di saat sore itu hujan rintik-rintik. Ketika dia sedang muter-muter mobil mewahnya, nggak tahu tujuan kemana, dia melihat seorang anak kecil perempuan sedang jongkok di depan toko bunga. Lalu dia merasakan, dia hampiri anak kecil perempuan itu. Dia tanya, "Neng, kenapa kau melamun, duduk jongkok bersedih di depan toko bunga?" Kata si anak kecil itu, ternyata dia pengemis. Dia bilang, "Ini Om, saya biasa mengemis. Hari ini saya ingin membelikan hadiah bunga buat ibu saya yang ulang tahun hari ini. Tapi karena kondisi hujan, tidak ada yang lewat. Jadi saya belum punya uang mau beli bunga." Si pemuda ini tertegun. Masya Allah, anak kecil yang tidak punya dosa. Di saat gerimis hujan, dia mengemis mencari uang untuk beli bunga ibunya yang ulang tahun hari itu. Lalu dia pun mengajak anak itu masuk ke dalam toko bunga, mencari bunga yang terbaik buat ibunya. Lalu diantar oleh pemuda ini, "Ayo nak, saya antar ke rumah." Diantarlah. Tibalah di satu tempat, si anak itu bilang, "Om, nanti di depan belok kanan, nanti berhenti di ujung yang ada gapura besarnya." Lalu sampailah di situ, berhentilah mobil itu, keluar si anak itu dan berlari masuk ke dalam satu tempat yang besar sekali, yang luas sekali, tapi tidak ada satu rumah di tempat itu. Si pemuda bingung, turun dari mobilnya, dia berlari mengejar si anak kecil. Ternyata si anak itu mendatangi kuburan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia. Dia datangi pusara ibunya, lalu dia taruh bunganya. Dia bilang, "Ma, selamat ulang tahun." Menangis air mata si pemuda ini. Dia baru ingat bertahun-tahun dia hijrah ke Jakarta sampai jadi orang besar,
dia lupa di kampungnya ada ibunya yang sudah lama dia tidak tengok. Hadirin, dari kisah ini di waktu yang singkat ini, mari kita bahas apa itu kunci keberkahan rezeki. Pertama, dari hikmah kisah tadi, orang ini kaya, uangnya banyak, hartanya banyak. Kok tidak bahagia? Konsep rezeki yang pertama, rezeki itu datangnya dari Allah. Dalam ayat Al-Quran yang saya baca di awal, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ibadahnya baik, sholatnya bagus, tepat waktu, dia puasa sunnah, dia ngaji Quran, maka yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar ketika dia punya masalah. Hadirin, tasyakkur binikmah. 9 bulan saya pribadi mengalami kecelakaan ketika mau kajian subuh. Kaki saya patah 3 ditabrak. Tapi di bawahnya, kata medis, 2 tahun baru bisa jalan. 6 bulan saya sudah bisa dakwah keliling Jakarta Depok. Pertama, kita rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Rezeki itu yang paling utama setelah rezeki keimanan, yang kedua rezeki kesehatan. Banyak saudara kita yang gak bisa hadir sholat Jumat kali ini bukan karena imannya tidak ada, tapi karena kesehatannya tidak bisa. Maka kita patut bersyukur Allah berikan nikmat rezeki sehat, sehingga rezeki sehat itu bisa menjalankan kita dalam kehidupan hari-hari kita. Maka yang pertama, konsep rezeki adalah keberkahan. Apa keberkahan? Pertama, kalau mau berkah rezeki yang kita dapat dari Allah, kita harus bahagia. Kalau rezekinya itu haram, uang korupsi, mau miliaran, mau puluhan miliar, kalau dia uangnya haram, nggak akan bahagia kita. Jamin. Orang yang punya uang korupsi, dia tidak akan tenang hidupnya, khawatir. Maka kunci keberkahan pertama adalah dia bahagia ketika mendapatkan rezeki. Yang kedua, orang lain pun akan ikut merasakan bahagia. Jadi ketika kita dapat rezeki, kita bahagia, orang lain pun bahagia. Artinya kita berbagi kepada orang lain. Lalu yang ketiga, ketika dapat rezeki mau berkah, harus menjadi manfaat buat kita. Dan yang keempat, rezeki itu juga bermanfaat buat orang lain. Jadi 4 hal itu. Keberkahan rezeki, pertama bahagia kita mendapatkannya, orang lain juga bahagia, kita manfaat, orang lain juga bermanfaat. Jadi kalau rezekinya dari Allah dan itu halal kita dapatkan, maka keberkahan akan kita dapatkan. Yang kedua, kalau rezeki itu mau berkah secara global, setelah kita yakin itu rezeki halal dari Allah, yang kedua adalah rezeki yang kita dapatkan ada hak orang-orang lain, yaitu namanya sedekah. Dari rezeki itu ada kebaikan yang harus kita beri. Si pemuda hanya membelikan bunga untuk pengemis tadi, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena orang yang menerima bunganya pun bahagia. Hadirin, kebahagiaan ini penting. Karena kita mungkin memiliki harta yang cukup, tapi kita tidak bahagia dengan harta yang kita miliki. Ada banyak orang datang ke majelis saya, Ustaz, saya gaji lumayan Ustaz, saya PNS, istri saya PNS, tapi kayaknya saya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan dari harta itu. Tiap bulan saya masih ngutang sana sini. Ustaz, saya usaha, dagangan saya selalu habis.
Tapi begitupun modal saya pun habis. Hadirin, yang namanya keberkahan, dia akan menjadi cukup karena keberkahan itu. Maka ada doa yang selalu kita baca, tapi doa ini biasa kita pakai buat makan. Padahal ini doa keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini bukan doa makan, ini doa keberkahan. Ketika kita dapat rezeki, kita minta keberkahan. Orang gaji 10 juta sebulan, kalau berkah, insya Allah cukup keluarganya dan cukup untuk berbagi kepada saudaranya. Tapi kalau orang tidak ada keberkahan di rezekinya, 100 juta kurang, merasa tidak cukup, maka hadirin, yang kita cari adalah keberkahan. Orang punya rumah banyak, kamarnya banyak, yang dipakai cuma 1 kamar. Ketika dia tidur, punya kamar banyak, dia nggak bakal bisa tidur, pindah-pindah kamar 1, kamar 2, kamar 3. Jadi keberkahan itu adalah ketika kita menerima takdir dari Allah, ikhlas, ridho. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Turmuzi, Imam Turmuzi mengatakan, orang yang kaya bukan orang yang banyak duit, tapi orang kaya adalah orang yang menerima ridho atas takdir yang diberikan oleh Allah. Berkah, Pak. Saya pribadi ketika kecelakaan sedih, tapi ketika kita menerima takdir dari Allah, subhanallah, banyak orang yang makin sayang terhadap kita. Masih bisa kita membuat santunan di majelis, walaupun dalam kondisi kaki masih berjalan 1 kaki. Kenapa? Kita yakin yang memberikan ujian itu Allah, dan dalam ujian ada rahasia hikmah terbaik buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan kunci yang terakhir, kalau pengen mendapatkan keberkahan rezeki, adalah dengan sambung silaturahim. Orang-orang yang silaturahim, jelas hadisnya, selain menambah umur, dalam artian keberkahan umur didapat, dia akan menambah keberkahan rezeki. Kita datang ke rumah teman kita, saudara kita, kerabat kita, minimal baru nyampe kita disuguhi minum, disuguhi kopi, disuguhi singkong. Itu adalah rezeki. Itu adalah keberkahan yang didapat dari silaturahim. Yuk, saat ini Indonesia sudah banyak ujiannya, sudah banyak perpecahannya. Saatnya kita sambung silaturahim antar sesama sahabat, bahkan yang lebih jauh antar sesama bangsa dan negara. Jangan dengan perbedaan sedikit menjadikan perpecahan yang begitu besar. Karena keberkahan rezeki salah satunya adalah dengan menguatkan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar pada Jumat ini, tapi pada intinya khotib mengingatkan buat kita semua, kalau rezeki kita mau berkah, pertama adalah cari rezeki yang halal dan berkah. Jangan sampai ada tercampur rezeki yang haram. Yang kedua, ketika kita sudah dapat rezeki itu, mari kita berbagi kepada saudara kita, bersedekah, berinfak. Lalu yang terakhir, agar rezeki makin berkah, dijaga silaturahim kita. Dengan 3 itu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rezeki buat kita. Allah menguatkan tabungan kita di akhirat dengan investasi infak dan sedekah kita. Dan insya Allah, Allah akan menguatkan tali silaturahim agar kita nantinya di hadapan Allah dan Rasulnya diakui sebagai umat Rasulullah yang menjaga tali silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر. Saya mau dia. Saya mau. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. Kasih ke imam, kasih ke imam. استووا واعتدلوا سوسوا فأمر الصراط المستقيم. Yang memiliki handphone tolong di silent terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. HP-nya.